Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Saya membuat video ini setengah 5 sore ya. Tentunya ini yo luwe-luwe nih teman-teman ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Semoga puasanya semua sukses. Semuanya sukses selalu. Teman-teman, tentu saya ingin tetap menceritakan ya tentang idola Anda, yaitu Astabrata Mas Akbar Salam. Ada hal-hal yang saya temukan yang juga perlu saya sampaikan. Tentu hal-hal yang saya sampaikan tentu menurut saya hal-hal yang positif dan hal-hal yang menginspirasi teman-teman ya. Jadi yang baik-baik sajalah ya, yang bisa menginspirasi, dan tentu banyak yang tanya dan banyak yang belum tahu gitu loh teman-teman. Ada beberapa hal teman-teman dengarkan biar tidak gagal paham ya. Sebenarnya info ini sudah saya sampaikan di salah satu channel saya, tetapi ada beda ya, beda cara menyampaikannya. Yang pertama begini teman-teman, bahwa siapapun berkarya itu pasti mencari duit. Ya, jadi mesti ada unsur profit oriented, mencari duit, mencari rezeki, pekerjaan apa. Nah, tetapi ternyata ini hasil daripada pengamatan saya, observasi saya, dan hasil informasi teleponan dengan ya teman-teman yang pernah nanggap, bahkan dari FMA, dari mana-mana yang tahu nomor saya di deskripsi. Itu akhirnya saya semakin mendapatkan informasi, teman-teman. Informasinya seperti ini. Teman-teman, yang pertama yang perlu saya laporkan pada Anda semua, bahwa saya itu kalau melihat pentasnya Mas Akbar itu seneng. Jadi pentasnya Mas Akbar itu tidak kami saweran gitu loh. Jadi tidak konsentrasi koyok-koyok ngajak-ngajak krunya minta saweran, itu jarang sekali itu. Jadi misalnya pun ada orang yang nyawer ya diterima, tetapi ya tidak didramatisir itu loh. Bahkan kadang-kadang kan kita itu sampai, saya itu seniman, kalau ada seniman kan ya tentunya itu sudah dibayar ya, tapi kalau masih minta saweran bahkan kurang, bahkan minta segini-segini walaupun dikemas guyon, itu menjadi kurang elegan. Nah, ini kelebihan daripada Astabrata itu seperti itu yang saya lihat, sehingga melihat itu nyaman teman-teman. Jadi kalau melihat terus di kala segmen hiburan itu cenderung ke hal saweran minta, walaupun ya itu hanya ya guyon, tapi itu kurang sip menurut saya. Dan Astabrata tuh kerennya di situ, kerennya yang golek duit tetapi tidak segitunya gitu loh, yang golek duit tapi tidak segitunya. Jadi kita itu melihat kalau memang ada nyawer ya, nyawer itu berdasarkan inisiatif, tidak dipancing-pancing, itu bagus saja. Siapa sih yang tidak mau dikasih ya? Seperti itu. Nah, Astabrata itu kerennya di situ. Jadi tidak apa ya, tidak menggiring ke hal saweran gitu loh ya teman-teman. Kemudian berikutnya teman-teman, hasil teleponan saya, kebetulan yang telepon itu orang yang pernah nanggap, yang akan nanggap ya. Bahkan yang akan nanggap itu kan saya tanya, kalau petung tentang nanggap itu, terus budgetnya itu bagaimana pembicaraannya gitu. Ya begini loh Om, kadang-kadang kita itu kan namanya orang mau nanggap itu kan sudah mempunyai ukuran gitu loh. Ukurannya ya karena itu di luar kota misalnya, sudah kita budget sekian, suatu hari ketemu ya ini sudah saya siapkan dana sekian, cukup atau tidak. Ternyata teman-teman, oh tidak, jangan, ternyata itu kebanyakan, kakean gitu loh. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau saya misalnya jadi Astabrata, saya jadi ketua rombongan, jadi tim kreatif, misalnya dikasih semuanya, ya terima kasih. Ya terima kasih ya tak tompai. Seperti itu teman-teman, bocoran yang pernah saya terima. Jadi ya
tentunya itu kan Mas Dabar Salam, Mas Tabrata dan tim kreatifnya sudah punya satu frame bahwa berkesenian itu juga profit oriented, juga perlu dana, perlu anggaran, dan tapi terukur gitu loh. Jadi tidak ngaji mumpung, tidak mumpung terkenal, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya, jadi misalnya ada yang memberi berlebihan, ya dikatakan kebanyakan. Tapi kalau kurang ya mengatakan kurang. Karena kan namanya menyangkut orang banyak, harus dana itu cukup gitu loh teman-teman. Jadi kalau luar kota sekian, kalau dalam kota sekian, kalau memang ada keberatan bisa disiasati dengan macam-macam ya. Misalnya di luar kota, kalau itu dana biar tidak mengembang, ya mungkin gamelan tidak usah membawa sound system, tidak usah membawa dari Nganjuk, salah satu contohnya gitu. Istilahnya begini, ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi tentunya berkarya, mengikuti karir tentunya untuk mendapatkan rezeki, tetapi tidak ngaji mumpung, itu yang terjadi, yang bisa saya sampaikan. Itulah teman-teman, mudah-mudahan ya tetap lancar, semakin ngeremboko, banyak yang mengidolakan, dan tentunya semakin bisa menghibur ya setelah hari dan nanti sampai seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.